Oke, jadi kita bakal simulasi SQL injection dan privilege escalation, dan kita bakal cobain di sini. Pertama, gini, kita butuh Docker. Nah, kita butuh laptop kita nyala, terus kita butuh Docker sama file-file yang nanti akan dikasih. Intinya gini, nanti kita di laptop kita ini kita bakal running Docker, yang di Dockernya itu dia bakal running kontainer DVWA. DVWA ini apa? Intinya DVWA ini tuh web, tapi dia itu sengaja dibikin rentan. Jadi webnya itu dia kayak template gitu. Kita bisa setting dia kerentanannya low, medium, high sampai yang impossible. Intinya itu buat ngetes lah kerentanan webnya. Misalnya di level low kita bisa nyoba SQL injection, terus kita bisa atur levelnya buat ngecek-ngecek kerentanan webnya itu. Oke, jadi bakal ada dua hal di sini yang kita lakuin. Yang pertama, kita bakal nyobain SQL injection. Jadi kita coba-cobain masukin perintah-perintah SQL ke dalam form atau ya kayak misalnya tempat password gitu. Nanti kita bisa lihat. Pokoknya nanti kita lihat lah. Nah, terus yang kedua itu kita bakal simulasi privilege escalation. Jadi kan biasanya kalau di web itu kan ada upload form kan. Nah, kalau misalkan di upload form itu kita misalnya bisa sisipin dengan payload gitu ya, kita bisa ngambil aksesnya kalau misalkan webnya itu vulnerable. Nanti kita bakal coba remote access webnya dengan netcat. Oke, jadi pertama-tama kita download dockernya dulu. Kalau kalian belum punya docker, cari docker, terus coba yang paling atas sini, scope products, docker desktop. Nah, yang ini kalian pilih aja yang AMD kalau misalnya kalian yang pakai yang Intel. Terus tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah selesai tinggal kita run aja. Ini make sure pilihnya yang ini, all users, shortcut. Oke, kita yes. Oke, udah selesai installnya. Nah, mungkin kita bisa langsung coba. Oke, terus kita langsung running sebagai admin di sini dockernya. Terus kita langsung klik accept. Nah, ini kalian bisa skip aja sih. Kecuali kalau misalnya kalian mau bikin akun, silakan. Nah, pas sudah kayak gini, kalian tinggal tungguin aja 1 sampai 2 menit dan tungguin sampai dia start. Nah, oke, setelah udah running kayak gini engine-nya, nah kita langsung demoin aja nih. Nah, pertama di sini kalian butuh file di sini yang harus kita siapin. Oke, jadi kita pertama buat dulu foldernya. Buat aja misalnya namanya labcamsec. Sini. Nah, kalian download aja dulu folder yang udah dikasih, kalian bisa download dulu. Terus kalian masukin ke sini. Nah, kalau misalnya kita udah punya kayak gini, kita tinggal bikin aja nih dockernya. Nah, terus kita langsung buka aja cmd. Nih, kalau kalian kesini, buka cmd. Terus kita bikin dockernya, docker build mint, terus nama labnya lab cyber security. Nah, terus jangan lupa ada titik di sini. Dikasih space dulu, terus titik. Nah, setelah itu dia building, kita tungguin aja. Nah, kalau udah kita langsung running aja dockernya.
RM ini buat nanti supaya kita setelah kita exit Dockernya dia bakal langsung hapus. Terus oke. Ini kita taruh misalnya di port 80. Terus slab yang tadi, slab cyber security. Oke. Oke, kalau udah oke berarti tandanya kita tinggal langsung buka aja di Chrome. Kita langsung buka. Ya tadi karena kita kan setnya di 80 ya, 80 itu kan HTTP. Ya kita langsung buka HTTP sini. Nah ini 80, portnya 80. Oke. Nah, sini kita bisa langsung masuk login sini. Kita login aja sebagai admin. Itu password defaultnya. Nah, di sini langsung aja kita klik di sini, create atau reset database. Nah, di sini kita tungguin. Nah, terus kita bakal langsung kita login lagi aja, Di sini admin dan passwordnya password. Oke. Nah, ini DVWA ya. DVWA itu kalau kita lihat di sini ada brute force, ada CSRF, ada cross-site scripting. Kalian bisa coba-coba. Nah, intinya di sini kalian bisa coba-coba tipe-tipe kerentanan website. Nah, kita coba di sini ke DVWA security. Nah, di DVWA security ini kalian bisa di DVWA security ini tuh kalian bisa ubah-ubah level kerentanan webnya. Kalau kalian mau nyobain yang impossible, nah, coba. Tapi kita buat demonstrasi ini kita cobain yang low aja. Oke, ini udah low, jadi nggak perlu diapa-apain lagi sebenarnya. Terus kita cobain ke SQL injection. Nah, kita bakal lihat apakah kita bisa coba-coba SQL injection di sini. Nah, oke, jadi sebelum kita coba-coba SQL injection di sini, kita lihat dulu source code-nya. Di sini kita bisa lihat view source. Nah, di sini kita bisa lihat nih dengan lebih detail di balik kode PHP-nya tuh gimana. Nah, di sini kita bisa lihat ya query-nya di sini. Cek database. Dia ada parameter query di sini. Select first name, last name dari table users yang mana user ID-nya sama dengan ID yang di-input. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita input 1 artinya apa? Artinya di parameter ini 1 gitu. Jadi ini jadi 1 gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa langsung lihat nih. ID 1, first name-nya admin, surname-nya admin. Nah, kita bisa cobain juga ke yang kedua di database-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ID 2, first name-nya Gordon, surname-nya Brown. Nah, terus kita juga bisa cobain hal-hal lain nih. Ya, terus kita bakal cobain ya. Kalau kita lihat source-nya di sini kan begini ya. Nah, kita coba bikin error di sini. Kita masukin aja tanda kutip lagi 1 di sini. Apakah dia akan nampilin errornya? Dan ternyata dia di sini nampilin errornya. Dan di sini kita bisa lihat servernya MariaDB server. Nah, oke. Ya, artinya kita bisa bobol semua data user di sini. Kenapa? Ya, karena kita bisa lihat di sini kita bisa masukin perintah kode SQL di sini. Kita tinggal ambil aja data-datanya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan di sini ini query yang pertama nih kan. Nah, kita bisa pakai union. Union itu kan buat gabungin 2 query kan. Nah, ini query yang pertama, select. Nah, terus kita buat lagi query di sini. Di sini query-nya
1. Ya, ini 1 ngisi yang tadi nih. ID-nya 1, union. Nah, terus select user, passwords dari from table users. Nah, terus kita kasih comment untuk yang ke belakangnya. Nah, inilah perintahnya. Oke, jadi kalau kita jabarin sebenarnya kode SQL-nya tuh jadi kayak gimana sih? Oke. Ini kita copy. Nah, sebelum. Bentar. Ini kita copy dulu query-nya. Kita cek. Buka notepad. Nah, oke. Ini kan query yang pertama ya. Nah, terus kita masukin query ini di situ. Nah, jadi sebenarnya query-nya itu nanti jadi kayak gini, guys. 1, terus nah, ditambah lagi sama query ini. Nanti query-nya jadi kayak begini. Nah, kalau gini kan berarti apa? Berarti kan di sini kita ngambil first name, last name from users, user ID 1. Oke, ini nanti muncul, ditambah lagi select, di sini tambahin union, select user, password from users. Otomatis nanti isinya data-data dari pengguna semua muncul. Oke, jadi kita langsung cobain aja di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Langsung muncul di sini. Nah, tadi kan kita selectnya password ya. Di sini ini surname, ini sebenarnya password ini. Mungkin karena ada placeholder mungkin ya, nggak tahu. Jadi surname sih. Tapi isinya ini password. Kita lihat di sini passwordnya di hash di sini. Passwordnya di hash. Nah, harusnya ya kalau password di hash itu aman kan? Ya belum tentu. Kita lihat dulu nih. Kita bisa langsung cek untuk nge-crack passwordnya ini. Jadi kita bisa langsung cobain aja. Kita crack password ini dengan crackstation.net sini. Nah, ini MD5 ya. Ini jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh sebenarnya MD5. MD5 itu adalah salah satu metode hash yang udah usang gitu ya. Jadi sebenarnya tuh nggak boleh dipakai lagi. Nah, kita ambil contoh misalnya di sini Smithy ya. Smithy kita ambil passwordnya, hashnya, terus kita crack. Nah, di sini kita bisa langsung melihat nih, passwordnya adalah password. Kita cobain lagi yang lain. Pablo, sini. Pablo. Kita crack hashnya. Nah, ini let me in passwordnya. Oke, jadi kita sampai tahap ini kita udah berhasil untuk nge-crack data-data password di sini dengan SQL injection. Nah, oke, di next video kita bakal coba remote di sini ya. Mungkin sebutnya RCE ya. Tapi kita bakal pakai netcat aja buat cobain RCE. Kita bakal skenario-nya nanti simpel, kita bakal upload file di sini yang sebenarnya itu adalah payload. Nanti setelah di-upload kita bisa langsung dapat akses ke server remote servernya. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk video kali ini.